Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Gianyar Bali akan melaksanakan praktek kucing untuk supervisi akademik. Sebelumnya, perkenalkan kami. Saya Ida Bagus Madiarjuna SPDSD. Saya Eka Setialini SAG. Saya Ana Agung Diagung Darmawan MPD. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu, Bu Eka. Swastiastu, Haji. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Eka? Astungkare, sehat dan baik-baik. Bagaimana kabar Haji sendiri? Sekali baik juga, Bu Eka. Nah, baik Bu Eka. Pertemuan hari ini sesuai kesepakatan sebelumnya, Bu Eka, kita akan melakukan supervisi terkait praktek kucing yang Bu Eka akan lakukan hari ini di Bu Eka. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu atau akan membacakan terkait rubrik penilaiannya, tentunya terutama percakapan kucing, Bu Eka. Mohon izin saya akan membacakan terkait rubrik percakapan kucing. Nah, dalam rubrik ada beberapa kriteria penilaian kompetensi ya, yang Bu Eka sudah pahami juga. Nah, di sini yang pertama kompetensinya ada mendengarkan aktif, Bu Eka, kemudian ada pertanyaan berbobot, nah, kemudian ada memberdayakan kunci. Nah, dari ketiga kompetensi kucing ini, yang mana kira-kira Bu Eka ingin kembangkan dalam praktik kucingnya nanti, Bu Eka? Baik, terima kasih Bung Haji. Ada yang ingin saya kembangkan dalam praktek kucing kali ini, yaitu di pertanyaan berbobot dan di pemberdaya kompetensi kucing itu sendiri. Berarti ada dua kriteria dari dua kompetensi kucing. Yang pertama pertanyaan berbobot dan memberdayakan kucing. Nah, dari kompetensi mana ya dari Bu Eka yang secara spesifik yang ingin Bu Eka kembangkan pada saat diobservasi nanti, Bu Eka? Untuk pertanyaan berbobot, nanti mungkin saya akan sedikit mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang berasal dari kata-kata kunci dari kucing itu sendiri ketika dia mengungkapkan permasalahan. Dan untuk memperdayakan kucing, mungkin nanti juga saya akan berusaha untuk membantu si coach membuat rencana atau aksi secara spesifik untuk mendorong ide dari coach itu sendiri pada saat diminta saran untuk berbagi pengalaman. Oke, ya, bagus sekali. Jadi dari pertanyaan berbobot, Bu Eka mengambil kata kunci yang diberikan oleh kunci untuk mendapatkan sebuah solusi tentunya, Bu Eka nih. Ya, luar biasa, Bu Eka. Nah, di sini kembali saya akan menanyakan dari rubrik percakapan kucing ya, itu ada grade 1 sampai 4, baik itu dari mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, kemudian ada memberdayakan kunci. Nah, dari Bu Eka, saya inginkan Bu Eka berrefleksi, kira-kira Bu Eka berada pada posisi atau poin berapa pada saat ini, Bu Eka? Baik, Bung Haji, untuk saya sendiri, saya merasa memberikan pertanyaan berbobot pada kunci masih di posisi 2 menuju 3. Kemudian untuk memberdayakan kunci itu sendiri juga sama. Oke, luar biasa Bu Eka nih. Jadi ada rentangan grade-nya ada 4. Jadi kalau kita gabungkan jadi dua kriteria, ada nilai maksimal 8. Nanti masing-masing ada nilainya Bu Eka di posisi 2 menuju ke 3. Nah, mudah-mudahan nanti dalam prosesnya kegiatan bisa ditingkatkan kembali Bu Eka ini. Nah, setelah kembali saya ingin menanyakan, setelah proses supervisi ini, Ibu Eka ingin mencapai target poin berapa dari setiap kompetensi
coaching yang disampaikan Bu Eka tadi Bu Eka? Untuk dua kompetensi yang ingin saya kembangkan, mungkin nanti setelah adanya praktek coaching ini kira-kira saya ingin mencapai ke poin 3 lah minimal gitu. 3. Tiga, Ya. minimalnya Ya. di setiap potensi Bu Eka ini. Ya, luar biasa Bu Eka. Mudah-mudahan nanti tigaannya di 3 bisa ke 4 ya maksimal nanti Bu Eka. Oke, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan Bu Eka. Semoga proses coachingnya dapat berjalan dengan baik dan lancar tentunya Bu Eka nih. Nah, silakan untuk Bu Eka melanjutkan proses coaching hari ini. Terima kasih. Selamat pagi Pak Ari. Bagi bekal Bagaimana kabarnya hari ini? dan baik saja. Sesuai kesepakatan kemarin di WA, Pak Ari katanya ingin berbincang-bincang pada saya di kesempatan kali ini. Kira-kira nih, Pak Ari, saya ingin tahu apa yang ingin dibicarakan. Jadi bekal di sekolah saya akhir-akhir ini anak-anak kebanyakan tidak masuk dari catatan absen yang saya analisa di sana, semua kebanyakan tidak masuknya karena sakit. Nah, sakitnya ini alasannya kebanyakan pada pencernaan. Nah, di sini dari sinilah saya mencoba dengan secara sederhana mengamati, mengobservasi kira-kira apa yang menyebabkan anak-anak banyak yang sakit, apalagi sakitnya itu semua pada pencernaan. Saya tanya satu persatu murid bahwa makanannya kebanyakan instan dan makanan-makanan yang kebanyakan mengandung penyedap. Jadi di sini timbullah keresahan dari saya untuk mungkin membagi masalah tentang di mana kantin sehat memiliki peranan untuk menjaga kesehatan siswa kami. Jadi di sini masalahnya ya kantin sehat. Baik, terima kasih Pak Ari. Jadi kita untuk kali ini akan membicarakan terkait kantin sehat. Begitu ya yang saya simak dari pemahaman dari setelah Pak Ari untuk bercerita. Nah, kira-kira nih tujuan dari percakapan nanti, bincang-bincang kita kali ini, kira-kira Pak Ari apa yang diinginkan? Dari percakapan hari ini tujuan saya ya termasuk harapan juga bagaimana caranya merealisasi harapan saya agar ada kantin sehat. Itu bagaimana caranya mungkin konten belanja anak-anak juga seperti apa, jadi solusi nantinya biar terwujudnya kantin sehat seperti itu. Baik, jadi tujuannya ingin direalisasikan adalah merealisasikan harapan memiliki kantin sehat di sekolah, dan begitu Pak ya. Jadinya, nah dari tujuannya ingin dicapai ini ya sudah dikatakan kira-kira yang menyebabkan. Jadi yang menyebabkan dari tadi katanya sudah dibilang dari pertama anak-anak itu banyak yang tidak masuk karena sakit, kemudian karena pencernaan. Mungkin Pak Arinya bisa mengatakan lebih ada lagi mungkin lebih detail kenapa si peserta didik itu mengalami hal tersebut. Seperti yang saya katakan tadi bahwa anak-anak kebanyakan mengalami sakit pencernaan. Jadi di sini jelas namanya pencernaan kan ada hubungannya ke makanan. Jadi indikator yang paling saya anggap menjadi penyebab masalah kesehatan anak ini adalah makanan sehatnya yang kurang. Jadi di sini makanan sehat dan menjadi masalah. Begitu. Dan berarti terkait makanan sehat yang menyebabkan si anak kurang begitu bisa mengontrol, yang menyebabkan dia jadinya sakit, kemudian menyebabkan ketidakhadiran di sekolah. Nah, setelah Pak Ari untuk bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang menjadi penyebab, kira-kira Pak Ari rencana yang akan dilakukan
untuk mungkin mewujudkan kantin sehat itu sendiri bagaimana? Apalagi ini keterkaitannya dengan makanan, ya kan? Silakan Pak. Rencana yang paling sederhana yang mungkin terpikir dari saya, yang pertama adalah selalu mengedukasi anak. Karena setiap hari kan biasa kita ya di sekolah ada kebiasaan pagi, jadi di sana kita hasilkan briefing pagi, memberikan pemahaman bahwa makanan sehat itu sangat mendukung untuk kesehatan tubuh anak sendiri. Itu yang paling sederhana. Jadi memberikan edukasi setiap pagi sebelum masuk kelas, jadi briefing pagi gitu. Nah, mungkin ada lagi yang ingin Bapak lakukan rencana kedepannya selain edukasi? Karena ini menyangkut pada kantin, jadi harus ada korelasi antara pihak sekolah dengan pedagang. Jadi nanti rencananya saya juga akan mengadakan rapat mungkin sederhana dengan pihak pedagang, biar kita nanti memberikan kebijakan tidak salah, biar semuanya ada win-win solution di sana. Terus yang ketiga yang paling mungkin karena saya menganggap kalau saya sendiri, saya ini kan kapasitasnya sebagai pendidik ya Bu ya. Tapi yang paling berperan sini adalah tenaga kesehatan. Jadi maunya saya akan mengadakan MOU dengan pihak puskesmas, sehingga nanti akan ada program mungkin setiap 2 minggu sekali atau 7 minggu sekali. Rencana saya akan ada hanya sana lah ke puskesmas untuk membuat MOU. Baik, wah luar biasa Pak. Dari yang berarti sudah sangat lengkap sebenarnya rencana yang dipaparkan oleh Pak Ari terkait untuk mengatasi masalah dari kantin sehat. Yang pertama mengadakan edukasi kepada anak ketika pagi, kemudian kedua mengadakan kolaborasi mungkin ya, korelasi dengan hubungan atau pihak-pihak terkait seperti pihak kesehatan, dan mungkin juga Pak Ari akan melakukan rapat dengan Dewan Guru untuk mencarikan solusi, win-win solution. Kemudian karena ini berhubungan dengan makanan sehat, kantin sehat, mungkin Pak Ari juga ingin bekerja sama melakukan MOU dengan pihak kesehatan, dan mungkin juga akan direncanakan masuk dalam program 2 minggu sekali, begitu Pak ya? Baik. Nah, dari rencana yang yang Pak Ari tadi uraikan sudah sangat lengkap dan luar biasa. Kira-kira nanti bersama siapa Pak Ari akan sebagai seorang pendidik ini kan? Bersama siapa akan melakukan kegiatan ini agar tujuan dan cita-cita atau harapan kantin sehat Pak Ari bisa terwujud? Jadi dari proses pembiasaan rutin pagi dan mungkin yang juga langsung ke kantin untuk membina kantin, di sini ada sedikit kegamangan di sini karena adanya perlu peran tenaga kesehatan. Karena saya yakin tenaga sehat ini lebih jauh lebih detail tahu dia di mana kriteria makanan yang sehat, karena kita tahu kan makanan sehat itu kan tidak seperti makanan yang dikeluarkan BPOM yang mungkin lah BPOM sudah memberikan sertifikat bahwa ini layak dimakan, tapi dari proses tersebut kan ada porsi, ada kiat-kiat yang harus diterapkan oleh anak-anak sehingga dia bisa membalancing makanan mereka, tidak hanya makan makanan yang kadang-kadang maaf ya, kadang-kadang yang saya sendiri saat mengedukasi ini jangan boleh mie, ini kan sudah ada BPOM ya Pak. Nah di sana ada letaknya. Saya jadinya agak ada kegamangan di sini, maunya saya melibatkan tenaga kesehatan. Awalnya jelas membuat MOU tenaga kesehatan, pedagang, Bekasi Jawa dulu, dan substansinya di sini adalah dan murid. Ya, peserta didik. Ya, tadi. Baik, berarti sudah luar biasa dan sangat lengkap apa yang ingin disampaikan. Nah, komitmennya kapan kira-kira Pak Ari akan mulai melaksanakan rencana ini? Karena ini masalahnya sangat urgent sekali. Kalau bisa sih mulai 2 hari ya, karena ini sangat urgent, masalah kesehatan ini masalah sangat urgent sekali. Secepatnya saya akan bergerak seperti itu. Berarti lagi 2 hari ya Pak ya? Lagi 2 hari setelah Bapak merencanakan dari rencana-rencana yang sudah dijabarkan, dipaparkan oleh Bapak tadi,
Saya pahami lagi 2 hari Bapak akan langsung ambil aksi untuk menyikapi ini semua karena ini sudah sifatnya sudah urgent gitu. Ya. Baik Pak Ari, saya sangat berharap mudah-mudahan nanti untuk kedepannya lebih semangat dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dan mudah-mudahan berhasil. Dan saya sudah tidak sabar Pak Ari, nanti ketika sudah melaksanakan ini, mohon nanti yang diberi informasi bagaimana perkembangan atau evaluasi selanjutnya begitu. Bisa kan Pak Ari ya untuk nanti melakukan perbincangan kembali? Pasti. Baik. Terima kasih Pak Ari atas waktunya kali ini dan mudah-mudahan nanti untuk berikutnya setelah Pak Ari melakukan apa yang sudah direncanakan untuk mencapai tujuan kandung sehat bisa tercapai dan saya mendapatkan informasi yang memang seperti apa yang diharapkan Pak Ari. Dan sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi Pak Ari. Selamat ya Bu Eka, luar biasa proses praktik coaching yang telah dilakukan. Bu Eka telah di sini saya telah mengamati Bu Eka telah menunjukkan berbagai potensi coachingnya ya Bu Eka. Nah di sini ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan hari ini kembali. Mohon izin ya Bu Eka, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama Bu Eka. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bu Eka inginkan? Baik, terima kasih sebelumnya Pak Agung. Ini terkait indikator keberhasilan atau ketercapaian yang saya ingin kembangkan dalam praktik coaching ini. Yang pertama itu pertanyaan berbobot. Dan kedua yaitu memperdayakan kompetensi coaching itu sendiri. Jadi dari pertanyaan berbobot itu tadi saya sudah berusaha untuk mendengarkan secara aktif bagaimana sih kata kunci yang disampaikan oleh si coaching terkait masalah yaitu kantin sehat dan bagaimana identifikasi masalah faktor-faktor penyebabnya. Dari kata-kata kunci itulah saya sebagai dasar untuk membuat pertanyaan berbobot. Nah kemudian dari untuk kompetensi yang kedua itu pemberdayaan kompetensi coaching. Dari sana saya menyimak, memahami dan menangkap dari si coaching sudah bisa menemukan solusinya sendiri gitu Pak Guru. Ya, dari solusi yang disampaikan di awal ketika beliau datang untuk mengatakan bagaimana masalah tentang kantin sehat, tetapi setelah proses percakapan berlangsung, beliau sudah bisa mengutarakan solusi-solusi yang disampaikan dalam praktik coaching itu tadi. Ya, luar biasa Bu Eka. Nah, terima kasih jawabannya Bu Eka. Dan di sini saya lanjutkan. Sebelumnya mohon izin Bu Eka. Apakah saya boleh menyampaikan dari hasil catatan pengamatan saya, Bu Eka? Silakan Pak. Di sini seperti dari hasil observasi atau pengamatan yang saya lakukan dari kegiatan praktik coaching yang Bu Eka, yang di sini bisa disampaikan yang pertama dari proses, ya proses itu sudah berjalan dengan baik tentunya. Yang kedua alur sudah sesuai dengan tahapan kita, ya baik dari tujuan, identifikasinya, kemudian ada rencana aksi dan bahkan tanggung jawabnya sudah tergambar. Nah kemudian sudah saya perhatikan juga yang juga sudah disampaikan dari refleksinya mereka itu sudah berusaha menggali dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, nah, sehingga dapat menemukan solusi tentunya dari permasalahan kunci. Nah di sini mungkin sebagai catatan sedikit untuk kedepannya sebagai masukan proses kedepannya dalam praktik coaching berikutnya itu agar dikembangkan juga dalam kompetensi mendengarkan aktif. Ya tidak hanya di dua kompetensi tadi agar dikembangkan juga untuk menegakkan aktifnya, utamanya
dalam menangkap emosi kucing, Bu Eka. Ya, baik. Benar sekali Pak Agung. Di mendengarkan aktif supaya bisa menangkap emosional si kucing. Terima kasih Pak Agung tanggapannya. Ya, Bu Eka. Kemudian di sini yang satu ya, dari coaching tadi itu sudah dilakukan berdasarkan prinsip coaching, itu luar biasa Bu Eka ya. Pertanyaan terakhir Bu Eka. Baik. Ya, sebelum saya akhiri, ini merupakan pertanyaan terakhir. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari praktik coaching tadi Bu Eka? Baik Pak Agung, terima kasih. Jadi kira-kira saya sebenarnya masih merasa kurang. Yang pertama untuk menangkap emosi dari coach itu sendiri, dan yang kedua mungkin di kompetensi memperdayakan kompetensi coach itu sendiri. Saya merasa tadi masih belum begitu bisa banyak menggali. Itu aja mungkin. Tapi keseluruhan sudah luar biasa ya Bu Eka. Nah, semoga kedepannya kita dapat melakukan proses coaching lebih baik lagi ya Bu Eka. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, kesempatan seperti kali ini. Saya tutup dengan promo Santi Bu Eka. Om Santi Santi Santi. Terima kasih Pak Agung, terima kasih Pak Terima kasih Adi. semua.